Salve, kembali berjumpa dengan saya pada hari ini, hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026, Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Mari saudara, kembali kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup dalam ketaatan dan kerendahan hati. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama Wahyu 11 ayat 19a, dilanjutkan dengan bab 12 ayat 1 sampai dengan dilanjutkan ayat 3 sampai dengan 6a dan ayat 10ab. Bacaan kedua 1 Korintus 15 ayat 20 sampai dengan 26 dan Injil Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 56. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini saudara gereja merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Merayakan Bunda Maria yang dibimbing Allah seutuhnya ke kemuliaan surga jiwa dan raga. Dokumen gereja Katolik yang menetapkan dan mendefinisikan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga sebagai sebuah dogma iman adalah Konstitusi Apostolik berjudul Munificentissimus Deus. Dokumen ini dikeluarkan oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 1 November 1950. Poin utama dari dokumen ini saudara yaitu definisi dogma, menyatakan secara resmi ex cathedra bahwa Bunda Maria yang tak bernoda setelah menyelesaikan perjalanan hidup di dunia, diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surgawi. Waktu perayaan, peristiwa iman ini dirayakan setiap tahun pada tanggal 15 Agustus sebagai Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Landasan tradisinya saudara, pengumuman ini menegaskan apa yang telah lama diyakini dan diimani oleh tradisi gereja Katolik sejak zaman para rasul, meskipun baru didefinisikan secara mutlak pada tahun 1950. Pelajaran yang dapat kita petik saudara dari perayaan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga ini adalah yang pertama saudara, pengharapan akan kebangkitan Tuhan. Kepastian janji Allah, peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa keselamatan Allah mencakup seluruh diri manusia, baik jiwa maupun tubuh. Tujuan akhir hidup kita diingatkan bahwa dunia ini sementara dan tujuan akhir kita adalah persatuan abadi bersama Allah di surga. Yang kedua saudara, pelajaran yang dapat kita petik adalah buah dari ketaatan dan kerendahan hati. Ganjaran iman seperti Maria yang diangkat ke surga karena saudara kesetiaannya yang total terhadap kehendak Allah sejak menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Teladan hidup dari Bunda Maria yaitu kerendahan hati dan kepatuhan Maria membuktikan bahwa kedekatan dengan Allah membawa kemuliaan sejati. Pelajaran ketiga adalah penghormatan terhadap keluhuran tubuh manusia. Tubuh Maria yang suci saudara tidak mengalami pembusukan karena pernah menjadi bait bagi putra Allah. Telah menjadi bait Roh Kudus. Kita semua diajak untuk selalu menghormati dan menjaga kesucian tubuh kita sendiri serta orang lain sebagai ciptaan yang bermartabat. Yang keempat saudara, Maria sebagai pendoa syafaat yang setia. Bunda yang peduli berada di surga tidak membuat Maria jauh, melainkan menjadikannya perantara doa yang kuat bagi kita yang masih berziarah di bumi. Kita dapat berpaling kepada Maria dalam menghadapi cobaan hidup, percaya bahwa ia mendengarkan keluh kesah anak-anaknya untuk menjadi sumber kekuatan. Namun diingatkan saudara bahwa Bunda Maria tidak dapat
mengabulkan doa kita. Dia hanyalah sebagai perantara yang telah ditunjuk oleh putranya sendiri, Yesus Kristus. Maka, saudara-saudaraku, bacaan hari ini pada perayaan yang kita rayakan hari ini, melalui bacaan pertama dari kitab Wahyu, saudara, menggambarkan perempuan berselubungkan matahari. Ia lambang kemenangan umat Allah dan kemuliaan Maria di surga. Bacaan kedua dari surat Paulus menjelaskan bahwa Kristus adalah buah sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Pengangkatan Maria adalah tanda nyata janji kebangkitan kekal bagi kita semua. Dan melalui Injil Lukas yang kita baca hari ini, yaitu bab 1 ayat 39 sampai dengan 56, mengisahkan kunjungan Maria kepada Elizabeth dan bersenandung, yaitu bersenandung Magnificat Maria yang membawa sukacita dan merendahkan diri di hadapan Allah yang besar. Saudara-saudara yang terkasih, regi hari ini, saudara, dalam perayaan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga, kita semua, saudara, diingatkan untuk selalu hidup dalam ketaatan yang mana akan berbuah kemuliaan seperti halnya ketaatan yang ditunjukkan oleh Bunda Maria. Maria diangkat ke surga karena hidupnya sepenuhnya diserahkan kepada Allah. Ketaatannya membawa keselamatan dekat dengan manusia lewat Yesus. Seperti saat Maria mengunjungi Elizabeth dan membawa kegembiraan, kita semua, saudara, juga dipanggil untuk dapat menjadi pembawa damai, saudara. Menjadi pembawa-pembawa damai bagi sesama di sekitar kita. Perayaan ini juga mengingatkan akan tujuan akhir hidup kita, yaitu persatuan abadi dengan Allah di surga kelak. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau meneladani Bunda Maria yang kita rayakan hari ini, yaitu hidup dalam ketaatan dan kerendahan hati. Seperti Bunda Maria dengan penuh kerendahan hati mengucapkan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Lukas 1 ayat 38. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Selamat merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita dalam perayaan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus.